Ketika engkau berani beriman bahwa Tuhan bisa menolongmu di luar waktunya, di luar prediksi banyak orang, menurut situasi nggak mungkin, justru nanti akan datang berkat Tuhan itu melimpah-limpah di hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Apapun keadaan, apapun masalah kita, apapun tantangan yang kita sedang hadapi, sesulit apapun itu, pagi ini Tuhan mau meyakinkan kita bahwa Tuhan bisa memberkati kita di luar musimnya, atau memberkati kita walau keadaan, tantangan terlihat tidak mendukung. Ada satu kisah bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babel, dan Tuhan berkata melalui Yeskiel. Kalau kita baca dalam Yeskiel 34 ayat 26, "Aku akan menjadikan mereka dan daerah sekeliling bukitku menjadi berkat, dan aku akan menurunkan hujan pada waktu yang tepat, hujan yang membawa berkat." Ketika Yeskiel berkata seperti ini adalah sebuah harapan. Tuhan janji Tuhan akan mencurahkan hujan pada waktunya. Hujan berkat. Tuhan janji akan memberkati umatnya. Tapi kalau kita lihat konteks ayat ini diberikan, bangsa Israel sedang ada di pembuangan di Babel. Dan di mana mereka ada di situ karena para pemimpin saat itu tidak peduli kepada umat. Bahkan tidak menguatkan yang lemah. Bahkan mereka hidup di bawah tekanan. Tapi di tengah kondisi yang terlihat gak mungkin mereka diberkati, Tuhan berkata, "Aku akan memberkati engkau." Tuhan seringkali mengizinkan kita melalui situasi yang seperti ini. Situasi yang rasanya gak mendukung kita untuk kita diberkati. Ketika kita melihat keadaan yang rasanya nggak mungkin kita diberkati. Ada momen di mana kita rasanya sudah kehabisan kekuatan, kehabisan tenaga, kehabisan segalanya untuk bisa percaya bahwa hidup kita akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Di momen itu seringkali Tuhan justru menolong untuk memberitahu kepada kita bahwa ketika pertolongan itu datang, itu bukan karena kuat gagah kita, hebat kita, tapi itu adalah buah dari tangan Tuhan yang karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya ingin menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Saya percaya pagi ini bukan kebetulan kau menyaksikan Morning with the Word. Lebih-lebih setiap pribadi yang sedang hadapi masalah tantangan. Ketika engkau berpikir gak ada jalan keluar lagi, gak mungkin ditolong. Kali ini kayaknya saya gak lolos dari masalah ini. Kali ini kayaknya saya sedang menghadapi situasi yang membuat saya akan mengalami hal buruk. Lupakan semua pemikiran itu, buang semua pemikiran itu. Tuhan bisa memberkatimu di luar musimnya. Ingat, ada Hana yang bertahun-tahun, tahun demi tahun berjuang, berdoa, berharap ingin memiliki anak. Tapi yang malah punya anak adalah Penina. Dan dia seringkali menghadapi hinaan di masa mudanya. Di masa dia harusnya produktif memiliki anak, dia gak punya anak. Dan Penina menghina dia. Dan di zaman itu gak punya anak ya, merasa terhina. Tapi ketika datang waktunya, di masa di mana harusnya Hana gak mungkin lagi punya anak, karena usianya sudah semakin bertambah. Tapi justru di sana Tuhan mengingat doanya Hana, dan Tuhan mengabulkan doanya Hana, dan Hana mengandung dan melahirkan seorang anak. Bukan hanya satu anak, tapi 2 anak, 3 anak. Dan dia memiliki beberapa anak. Lihat, Tuhan justru membuat dia prosper, berbuah. Saya bicara tentang punya anak, bicara tentang berbuah, menghasilkan. Berbuah justru di luar musimnya. Itulah Tuhan kita, jawab doa kita di luar musimnya. Jadi kalau hari ini kau merasa ini kayaknya bukan waktunya untuk saya berhasil, ini bukan waktunya untuk saya diberkati, sebagai hamba Tuhan justru saya berkata, pagi ini kau menyaksikan Morning with the Word, Tuhan sedang meyakinkanmu, ini waktunya justru kamu diberkati oleh Tuhan. Tahun ini justru waktunya kamu lihat terobosan dari Tuhan. Tahun ini justru waktunya untuk kamu melihat kasih sayang Tuhan dinyatakan di hidupmu.
Saat Tuhan memulihkan, bahkan lihatlah nanti, saat Tuhan memulihkan, berkat Tuhan itu datang tanpa jeda. Kalau kita baca Amos 9 ayat 13, dikatakan seperti ini, sesungguhnya waktu akan datang. Saya menaruh iman, inilah waktunya, tahun inilah waktunya. Demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan menyusul penuai, dan pengirik buah anggur menyusul, ini pengirik buah anggur, penabur benih, menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan bukit-bukit akan kebanjiran. Lihat, penabur sama penuai, penabur disusul oleh penuai. Belum waktunya untuk menuai, sudah menuai. Sementara menabur, tuaian datang. Berkat Tuhan akan datang waktunya ketika engkau memiliki iman percaya. Tuhan memiliki percepatan, bahkan pertambahan, bahkan kelimpahan. Amin. Jadi miliki iman ketika engkau berani beriman bahwa Tuhan bisa menolongmu di luar waktunya, di luar prediksi banyak orang, menurut situasi nggak mungkin. Justru nanti akan datang berkat Tuhan, itu melimpah-limpah di hidupmu. Datang, menyerang di hidupmu. Saya doa tahun ini ada berkat Tuhan yang menyerang. Amos melayani di masa ketidakadilan sosial, ada penyembahan berhala, ada kemerosotan moral. Tapi Tuhan berkata kebalikannya, Tuhan menebus waktu yang hilang. Tuhan justru membayar jauh lebih banyak, memberkati jauh lebih banyak. Pagi ini Tuhan sedang menguatkan kita bahwa inilah yang dapat Tuhan perbuat bagi anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 21, kita ingat ada Abraham dan Sarah yang tawanya lebih banyak lagi dari tawa sebelumnya. Sebelumnya dia tertawa ketika Tuhan berkata kamu akan punya anak. Mereka tertawa wajar karena mereka berpikir, masa Tuhan lucu banget, saya udah tua, istri saya udah menopause, punya anak, gimana caranya? Tapi Tuhan selalu punya ide untuk menolong kita, punya cara untuk menolong kita, dan dia berkuasa menolong kita. Dan akhirnya di usia tua, justru Sarah mengandung dan melahirkan anak. Anaknya diberi nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Tawanya jauh lebih hebat lagi saya percaya dari tawa sebelumnya. Tadinya tawa hinaan, mungkin tawa ngenes, tapi tawa berikutnya adalah tawa sukacita, bahagia, yang membuat Abraham memiliki iman yang lebih besar lagi. Makanya berkat Tuhan lebih besar lagi. Tadinya iman untuk memiliki anak aja dia nggak punya, tapi masuk ke Kejadian 22 ketika Abraham melihat Ishak sudah mulai besar, Tuhan menyuruh Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria dan mempersembahkan Ishak. Dan Abraham tidak takut kehilangan karena dia percaya bahwa Tuhan pasti bisa memberkati dia, pasti menyediakan korbannya. Dan yang terjadi seperti itu. Tuhan menyediakan domba, ganti korbannya ganti Ishak sebagai korban. Tuhan memberi Abraham kemampuan beriman yang lebih banyak. Datang waktunya Tuhan memberkati kita di luar musim. Waktu kita percaya kita bisa diberkati di luar musim, datang waktunya berkat Tuhan bertubi-tubi. Iman kita makin bertumbuh, berkat buat kerohanian kita makin hebat lagi, makin lebih besar lagi. Saya doa, biarlah di pagi hari ini setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word tahun ini akan mengalami hal ini nih. Berkat yang di luar musim dan diberkati itu semakin melimpah-limpah tanpa jeda. Berkat bukan hanya bicara materi, bukan hanya bicara kesehatan, termasuk materi, kesehatan, uang, termasuk jalan yang terbuka, termasuk promosi, tapi berkat juga termasuk yaitu imanmu tahun ini tambah dahsyat, tambah luar biasa, tambah hebat untuk bisa mengambil itu kebaikan Tuhan yang disediakan lebih lagi. Puji Tuhan, saya doa di pagi hari ini kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan ini, diyakinkan oleh firman Tuhan ini, bahwa Tuhan belum berhenti memberkati kita, bahwa Tuhan punya cara untuk berkati kita, bahwa Tuhan punya cara untuk tolong kita. Pagi ini kuatkan hatimu, jangan jadi lemah walaupun ada tantangan, ada masalah yang kelihatan belum selesai, mustahil engkau mengalami pemulihan.
Mustahil kata orang saya bertobat, orang seperti saya bisa bertobat, mustahil. Tapi Tuhan bisa memberkati di luar musimnya. Kayaknya bukan musimnya kamu bertobat, kamu ngaco banget. Tuhan bisa memberimu yaitu waktu, urapan, kuasa yang membuatmu, kata orang nggak mungkin bertobat, engkau bertobat. Diberkati Tuhan di luar musimnya. Dan pertobatanmu membuatmu semakin radikal sama Tuhan, semakin beriman sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, punya iman yang lebih hebat lagi. Saya doa itu terjadi di hidupmu tahun ini. Bukan hanya berkat fisik, termasuk berkat fisik, bukan hanya berkat keuangan, termasuk berkat keuangan, berkat promosi, jalan keluar, hal-hal hebat terjadi, kebahagiaan terjadi, tapi juga kerohanian yang semakin diberkati oleh Tuhan. Pagi ini biarlah renungan ini dipakai Roh Kudus untuk memberi jawaban di hatimu untuk masalah yang sedang kau hadapi. Ada Tuhan yang masih dan belum berhenti untuk terus ingin menolong, memberkati setiap kita. Puji Tuhan, mari pagi ini buat renungan ini kita naikkan syukur, kita doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini renungan singkat ini boleh mengingatkan kami, menjamah kami, membuat kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang bisa menolong kami walaupun kelihatannya mustahil kami dapat pertolongan. Kami punya Tuhan yang bisa memberkati kami tanpa henti, tanpa jeda, secara luar biasa, yang walaupun menurut kasat mata itu nggak mungkin terjadi. Tapi kami punya Tuhan yang ajaib. Berkati anak-anakmu melangkah di hari ini dengan iman, melangkah di hari ini dengan percaya, sehingga kemana mereka melangkah, mereka melihat ada berkat, ada kasih Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi, dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap firman Tuhan yang dibagikan ini terjadi di hidup saya. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di tahun baru ini di kolom komentar. Saya rindu kita boleh juga saling berkomunikasi walaupun via online seperti ini, lewat komentar. Nanti saya mungkin balas komentarnya. Di kolom komentar tulis responmu, doamu, harapanmu, tulis di sana. Dan jangan lupa di pagi hari ini jika engkau diberkati, bagikan kepada temanmu, sahabatmu, di grup WhatsApp keluarga, teman, atau di media sosialmu, di status WhatsAppmu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!